Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efni Yuherlona dengan NIM 2420120054 bersama rekan saya Arisman dengan NIM 2420111049. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Asmentri Khaidir MPD. Judul presentasi kami hari ini adalah Rencana Pengembangan Program Peserta Didik. Kita mulai dari pengertian rencana. Rencana adalah hasil dari proses perencanaan yang berupa pedoman dan arahan untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya berupa daftar atau diagram langkah-langkah yang rinci, termasuk langkah sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Kemudian, pengertian yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses atau cara atau perbuatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan dapat dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Kemudian setelah pengertian perencanaan dan pengertian pengembangan, sekarang kita masuk kepada pengertian dari program. Program merupakan pernyataan yang berisi tentang kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait satu sama lain untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya, suatu program itu mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah suatu institusi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya itu harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Sedangkan yang keempat adalah peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa peserta didik itu adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya menurut Munib et al. Pada tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah tentang pengertian rencana pengembangan program peserta didik itu. Apa sebenarnya pengertian rencana pengembangan program peserta didik itu? Rencana pengembangan program peserta didik itu adalah rencana aksi yang berfungsi sebagai peta jalan untuk mengembangkan dan membangun peserta didik di suatu institusi. Rencana pengembangan program merupakan sebuah proses yang berkelanjutan tanpa henti dan kemudian berfungsi sebagai rencana tindakan untuk mencapai tujuan akhirnya nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kemudian kita masuk tentang perencanaan. Tentang perencanaan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-22. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian tentang pengembangan program pesta didik juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Fungsi dan tujuan pengembangan program pesta didik. Fungsi dan tujuan pengembangan program pesta didik ini adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka muncullah Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan Wijaya tahun 2015. Sedangkan untuk pengembangan program studi ini terdapat dalam 3 ranah. Yang pertama yaitunya intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ini adalah pembelajaran pokok yang mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah dan wajib diikuti oleh peserta didik. Misalnya pembelajaran PJOK, pembelajaran matematik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah co-kurikuler. Co-kurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar jam pembelajaran pokok tadi untuk menguatkan, memperdalam, atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Misalnya, kita jam intrakurikuler kita jam 7.30 anak sudah masuk ke dalam kelas. Sebelum jam 7.30 kita bisa memberikan co-kurikuler kepada peserta didik tadi. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah atau universitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan serta kepribadian siswa tersebut. Kemudian langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk rencana pengembangan program peserta didik. Beberapa rangka yang dapat dilakukan untuk menyusun rencana pengembangan peserta didik adalah yang pertama, merumuskan sasaran dan indikator keberhasilannya. Setelah itu, merumuskan program prioritas dan merumuskan rincian kegiatan serta menyusun rencana biaya. Kemudian manfaat rencana pengembangan program peserta didik. Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan. Rencana pengembangan program peserta didik dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. Jadi kita bisa melihat mana peserta didik kita yang memiliki bakat, minat, sehingga mereka nanti menjadi peserta didik yang kreatif. Kemudian mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan kreatif peserta didik. Bapak Ibu, peserta didik itu mereka memiliki karakter masing-masing, memiliki bakat masing-masing. Tinggal kita lagi memunculkan apa yang paling dominan yang ada pada peserta didik. Kemudian memantau kegiatan ekstrakurikuler. Kita sudah merencanakan, kemudian kita lakukan pantauan. Kita lihat bagaimana jalannya kegiatan tersebut. Seterusnya, kita membentuk peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan organisasi.
Kemudian meningkatkan keimanan dan ketahuan peserta didik. Ini bisa kita timbulkan misalnya dalam kegiatan sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian menumbuhkan sikap positif dan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian juga mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, baik akademik maupun non-akademiknya. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler bisa kita rancang bukan saja untuk di bidang akademik, di bidang non-akademik pun bisa kita tingkatkan peserta didik. Dan seterusnya adalah membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar, membantu peserta didik dalam masalah kehidupan. Peserta didik pasti memiliki semacam halangan atau rintangan bagi dia. Jika kita bisa manfaatkan misalnya dalam bentuk bimbingan konseling, kita bisa merangkul peserta didik tadi apa permasalahannya dan kita carikan berupa jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka betul-betul bisa kita ayomi dengan bagus. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami kembalikan kepada saudari Efni Yurlona. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi, Bapak Arisman, bahwasanya ranah pengembangan bagi program peserta didik itu ada dia tadi intrakurikuler ya Pak ya, kemudian ada juga co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang mana program ini tujuan intinya nanti adalah semuanya berpusat pada murid, kemudian kita mengembangkan kemampuan murid itu, minat murid itu secara maksimal. Itu inti dari pengembangan program peserta didik ini ya Pak ya. Betul sekali Bu. Itulah hasil presentasi kami tentang pengembangan program peserta didik. Salah dan janggal kami mohon maaf, dan saran juga kami terima dengan senang hati. Masukan-masukan juga kami harapkan dapat membantu mengembangkan lagi materi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.